Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PGSD 3E, kelompok 4, akan menjelaskan tentang anak tunagrahita di sekolah inklusi. Selamat menyimak. Anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang salah satunya mengalami penyimpangan atau berkebutuhan khusus yang memiliki kelebihan yaitu tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata yang terjadi pada saat masa perkembangan dan memiliki hambatan dalam penilaian adaptif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perspektif pendidikan keterbelakangan mental terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan mereka yang memiliki IQ berkisar antara 55 sampai dengan 69. Mereka umumnya lancar berbicara tetapi perbendaharaan katanya terbatas. Mereka mengalami kesukaran berpikir abstrak tetapi masih dimungkinkan untuk mengikuti pelajaran akademik walaupun dalam tingkat yang sederhana atau rendah. Sebagian dari mereka dapat mencapai kecerdasan setingkat anak usia 12 tahun. Ketika mereka mencapai usia 16 tahun, kecerdasan mereka paling tinggi dapat mencapai kemampuan setingkat anak usia 12 tahun. Yang kedua ada tunagrahita sedang. Mereka memiliki IQ berkisar 40 sampai 54. Secara umum, mereka hampir tidak bisa mempelajari materi-materi akademik, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Mereka umumnya belajar secara membeo, yaitu mempelajari dan menguasai sesuatu tanpa akan. Perkembangan bahasanya lebih terbatas dibanding anak tunagrahita ringan. Dapat membedakan bahaya dan tidak bahaya, tetapi mereka hampir selalu bergantung pada petunjuk dan perlindungan orang lain. Mereka masih dapat dilatih kemampuan untuk memelihara dirinya sendiri dan beberapa pekerjaan yang memiliki nilai ekonomis. Kecerdasan mereka maksimum berkembang setara anak usia 7 tahun. Yang ketiga ada tunagrahita berat. Tunagrahita berat memiliki IQ berkisar 25 sampai 39. Hampir seluruh waktu dan aktivitas bergantung kepada pertolongan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara dirinya sendiri seperti makan, berpakaian, mandi, dan lain-lainnya. Pada umumnya juga tidak dapat membedakan bahaya dan tidak bahaya. Mereka juga tidak diharapkan dapat berpartisipasi dalam lingkungan sekitarnya. Yang keempat ada tunagrahita sangat berat. Tunagrahita sangat berat memiliki IQ kurang dari 25. Kondisi mereka umumnya hampir sama seperti keterbelakangan mental. Dalam literatur, memang mereka yang terbelakang mental berat dan sangat sering diilustrasikan secara bersama. Perkembangan maksimum kecerdasan mereka setara dengan anak normal usia 3 atau 4 tahun. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pendekatan atau model penyelenggaraan pendidikan yang segregasi atau model terpisah dan mainstreaming atau model terintegrasi. Secara umum, ada dua pendekatan atau model dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunagrahita. Pertama, model terpisah atau segregasi, dan kedua, model terintegrasi atau mainstreaming. Model segregatif adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan di mana anak-anak tunagrahita memperoleh layanan pendidikan di lembaga tersendiri atau khusus yang terpisah dari anak-anak lainnya. Model ini sering disebut dengan istilah sekolah luar biasa. Model terintegrasi atau mainstreaming adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan di mana anak-anak tunagrahita memperoleh layanan pendidikan secara terintegrasi atau bersama-sama dengan siswa lainnya di sekolah umum atau sekolah reguler. Pendidikan inklusif merupakan salah satu perwujudan pendekatan yang mainstreaming. Pada dasarnya, sulit untuk menemukan lembaga pendidikan yang benar-benar segregasi dan yang benar-benar mainstreaming. Oleh karena itu, secara lebih rinci, penyelenggaraan pendidikan bagi siswa tunagrahita dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut ini. Yang pertama, ada general education atau full inclusion. Pada model ini, siswa tunagrahita memperoleh layanan pendidikan dan pembelajaran di kelas reguler secara bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Siswa-siswa tunagrahita mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kurikulum, materi, proses, serta evaluasi dirancang dan dijalankan sesuai dengan kondisi anak. Yang kedua ada research class. Dalam model ini, siswa tunagrahita belajar pada sekolah reguler terdekat di mana anak itu tinggal. Kurang lebih 50% waktu belajar diberikan atau dilakukan di kelas khusus secara terpisah dari anak-anak lainnya.
50% waktu lainnya digunakan untuk belajar secara bergabung atau bersama dengan siswa lainnya baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga ada separate class atau special class. Siswa terdaftar dalam sekolah umum atau reguler, tetapi sebagian besar waktu belajar digunakan di kelas khusus yang sengaja disediakan untuk mereka. Program yang disajikan biasanya berkenaan dengan pengembangan materi atau keterampilan khusus yang dibutuhkan. Program ini memungkinkan anak tunagrahita untuk sewaktu-waktu ikut serta ke dalam kelas reguler pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan minat. Yang keempat ada separate school atau special school. Program ini terbentuk dari lembaga atau sekolah yang secara khusus diperuntukkan bagi anak tunagrahita. Ini merupakan bentuk sekolah atau lingkungan pendidikan yang benar-benar terpisah dari sekolah umum atau reguler. Program ini dapat dilaksanakan dengan sistem harian atau day school, di mana anak-anak tetap tinggal di rumah orang tuanya dan pergi ke sekolah setiap hari, atau sistem asrama di mana anak tinggal di asrama yang merupakan bagian terpadu dan sekolah. Yang kelima, home or hospital. Ini adalah bentuk alternatif pendidikan untuk anak tunagrahita yang menjalani perawatan kesehatan di rumah atau di rumah sakit. Siswa tunagrahita yang mengalami problem kesehatan yang kronik biasanya dirawat dalam kurun waktu yang relatif lama, baik di rumah maupun di rumah sakit. Untuk kondisi seperti ini, maka pembelajaran biasanya dilakukan di tempat di mana anak harus dirawat. Pendidikan inklusi bagi anak tunagrahita. Dalam konteks pendidikan anak tunagrahita, maka pendidikan inklusif adalah suatu filosofi atau sistem penyelenggaraan pendidikan di mana anak-anak tunagrahita mengikuti kegiatan pendidikan dan atau pembelajaran di sekolah-sekolah reguler atau umum secara bersama dengan anak-anak lainnya. Kemampuan berbicara anak tunagrahita dengan menggunakan ITPA atau Illinois Test of Psycholinguistic Abilities. Kemampuan berbahasa pada anak tunagrahita, khususnya tunagrahita, sangat terbatas. Perkembangan berbicara sangat terlambat jika dibandingkan dengan anak pada umumnya. Kosakata atau kalimat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bersifat konkret. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak lebih menyukai cerita atau pembelajaran yang disertai dengan gambar. Diasumsikan bahwa gambar memiliki sifat yang konkret, di mana informasi yang hendak disampaikan tampak lebih realistis, sehingga dinilai cukup memudahkan siswa dalam memahami sesuatu atau informasi. Berikut terdapat kelebihan media grafis. Yang pertama, sifatnya konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal. Yang kedua, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas, dan tidak selalu dapat membawa anak-anak ke objek wisata tersebut. Yang ketiga, gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dapat disajikan dengan jelas dalam bentuk gambar. Yang keempat, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda maupun tua. Yang terakhir, murah harganya dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya. Langkah-langkah menggunakan media gambar dalam pembelajaran. 1. Guru meminta siswa mengamati gambar yang ada di papan tulis atau gambar yang telah disediakan oleh guru. 2. Siswa mengucap kata sesuai dengan isi gambar yang telah disediakan guru atau yang ditempel pada papan tulis, dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang. 3. Guru memberikan penilaian pada tiap siswa pada saat siswa mengucapkan isi gambar di depan kelas. Penilaian ini disesuaikan dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Guru dan siswa menyimpulkan materi dari gambar tersebut. Hambatan-hambatan yang dialami oleh guru dalam proses pembelajaran.
adanya keterhambatan dalam konteks intelektual, maka anak tunagrahita membutuhkan bimbingan yang lebih baik dari pihak guru maupun orang tua. Hal ini karena dalam proses pembelajaran, anak tunagrahita tidak dapat langsung menangkap maksud dari konsep yang disampaikan. Selain itu, terkadang anak tunagrahita di dalam kelas menjadi tidak tertarik dalam hal menulis ataupun membaca. Pikiran yang ada dalam benak mereka nampak kosong. Anak tunagrahita merupakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus yang condong terhadap disabilitas intelektual. Anak tunagrahita memiliki keterlambatan dan keterbatasan dalam perkembangan mentalnya, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk merawat diri sendiri serta cenderung bergantung dengan lingkungan sekitar, terutama orang tua. Anak yang berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru. Kesulitan dalam belajar ditunjukkan ketika anak mengalami kebingungan dalam menjawab soal-soal yang mengakibatkan anak tersebut tidak menuliskan jawaban pada buku latihan sama sekali. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pertama, dengan memberikan bimbingan pribadi, seperti mendekati dan membantu secara perlahan, agar siswa dapat paham maksud yang diminta dari tugas yang diberikan. Kedua, guru sering melakukan tanya jawab untuk memancing pemahaman yang didapatkan dari pelajaran yang telah dipelajari. Ketiga, guru bersikap tegas ketika siswa kurang fokus serta tidak memperhatikan perintah yang diminta oleh guru. Keempat, guru memberikan instruksi, baik melalui lisan atau saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, guru menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh siswa. Pemahaman yang mendalam oleh guru akan berdampak positif terhadap anak berkebutuhan khusus. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.